Baru-baru ini ada salah seorang warga asal Dusun Batu Bolong Duduk, Desa Batu Layar Barat, Lombok Barat yang tengah mengandung 5 bulan divonis hukuman penjara. Ibu ini sebelumnya merupakan pedagang di wilayah pesisir pantai Duduk, Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Ia dijatuhi hukuman 14 hari penjara dari 4 bulan tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Mataram. Hal ini dikarenakan adanya dugaan perbuatan penggeragahan lahan yang diklaim milik seorang pengusaha asal Mataram. Saat ini saya sedang berada di lokasi lapak pedagang warga dan akan mengulik secara detail latar belakang dari ibu hamil tersebut serta kronologi dari peristiwa yang dialaminya. Sekitar kadang-kadang kita dapat 25, 30, tergantung dah. Tergantung. Biasanya yang paling tinggi kadang kita dapat 50, 60 udah sampai malam. Sampai malam. Berarti untuk sehari-hari ya cuman ini aja dah. Cuman ini aja. Terus anaknya ada berapa Bu? Ada tiga. Yang paling besar kelas 2 SMP. Yang paling kecil yang kedua. Yang nomor 2 kelas 1 sanawiyah. Yang nomor 3 teh. Berarti kesehariannya cuma dari pendapatan ini aja dah, pendapat jualan. Oh iya Bu, sebelumnya kan katanya lahan dari tempat ini tuh dipermasalahkan. Nah, dari tanggapan Ibu sendiri bagaimana? Ya kita juga bingung kok tiba-tiba begini. Dulu kan pas awal kita jualan nggak ada apa-apa, pas sekarang jadi begini. Kita juga kan bingung. Itu bertujuh yang selama 14 hari itu yang kita panitin. Kita kan punya anak, dua orang. Awal mulanya ya kita kan nggak tahu waktu itu kan saya kerja, pas pulang kerja ditunjukkan ini surat apa panggilan sebagai saksi apa. Setelah baca masalah pembuatan lahan kapal izin kok bisa. Nah itulah akhirnya kami kebingungan juga, lama-lama kan tembus dan kayak itu kan kita dipanggil, cuma dia aja yang hadir yang pertama. Setelah itu datang lagi panggilan kedua dan kok bisa ini menjadi apa masalah, sedangkan kenapa nggak dari dulu. Memang sih dari dulu ada yang bawa surat, cuma sebatas nunduk-nunduk. Seharusnya kan dia tegur kita, kawasan ini punya surat yang nggak ada, sertifikatnya ini, tapi cuma dia mondar-mandir aja sampai sana. Kita kan sebagai masyarakat nggak tahu, seharusnya tahu ini kan yang berbenar, seperti kepala kampung atau ada ya. Cuma sebatas berpikir aja. Kok bisa masyarakat yang tidak tahu apa-apa kok bisa dijerat gini. Tapi akhirnya kan tebet pada kawan-kawan yang tahu lah dan hukum dan itu akhirnya bersama-sama menyetujui adanya lawyer. Setelah itu terjadi lagi mediasi
asosiasi itu yang menawarkan apa namanya kompensasi besar dari kita. Kami berpikir apa cukup tidak kompensasi yang 3 juta untuk membongkar. Tapi dengan komitmen kami bersama mengakui bahwa ini pada patuh dengan muara sekaligus dalam singkatannya tanah negara, ya kita bersikeras bertahan apapun resikonya. Oh itu jelas, kita khawatir, kadang-kadang saya sampai stres, kayak kan tidak tahu kadang semenjak sudah keluar putusan itu, kadang-kadang kita tidur kayak apa ya, kayak kadang-kadang terkejut, rasa-rasa ada petugas yang mengantarkan surat bahwa besok dan seterusnya, begitu perasaan. Dan yang paling membebani adalah anak-anak ini yang terutama yang tadi yang kecil itu kan memang sih sehari 2 hari bisa, tapi seterusnya itu tidak bisa saya bayangkan. Masalahnya jujur aja, kalau ini saya akui bisa menjadi ibu sekaligus menjadi seorang bapak, kan itu pepatahnya. Sedangkan saya memang bisa sih, tapi nggak kuat, kurang kuat lah mengurusi anak-anak. Kalau masalah apa, kalau masalah materi, misalnya uang apa, mesti ada aja namanya itu kan kita tak tahu. Cuma masalah asuh mengasuh ini kan mesti saling bagi tahu. Dan lagian anak-anak ini juga anak-anak ini kan sering dekat sama saya. Kalau sama ibunya pas masak atau mau tidur itu aja, selepas itu dia mesti telepon. Nah itu yang saya nggak bisa itulah pikiran saya satu. Dan itu pun saya berharap mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan, atau paling enggaknya supaya keputusan itu bisa ditentukan. Ya. Kami di sini mulai jualan itu sudah tahun 2005. Kemudian dulu desa sudah menganggarkan untuk pengurukan, kemudian bangun jalan, bangun taluk, kemudian ada tanggul dan ditimbun oleh masyarakat bersama desa. Nah setelah ini bagus, tidak pernah ada peneguran waktu pembangunan itu. Nah baru kemudian di tahun 2022 ini tiba-tiba datang seseorang membawa sertifikat bahwa tanah ini milik saya begitu, dan dia melaporkan warga kami gitu ya. Kami kaget dan heran gitu, kok tiba-tiba kami dilaporkan padahal bangunan pemerintah di sini sudah ada semuanya gitu. Itu yang kami juga bingung saat itu. Berbicara masalah proses persidangan di pengadilan itu yang sesungguhnya sangat kami sesali. Artinya hakim ini memutus hanya pada melihat pada bukti sertifikat, tetapi dia tidak melihat bukti real di lapangan. Nah, bagaimana, apakah kami benar-benar berada di pantai atau memang kami berada di tanah? Nah ini yang hakim sepertinya tidak mendetil mengetahui informasi ini, karena dia hanya melihat pada produk negara seperti yang mereka sampaikan. Tetapi seandainya dia melihat posisi kami di sini, tentunya dia akan berpikir ulang, siapa yang sesungguhnya salah? Apakah warga ini yang salah atau sesungguhnya orang yang sudah melanggar ketentuan aturan perundang-undangan ini yang bersalah? Artinya dia menyertifikatkan suatu objek yang memang tidak boleh disertifikatkan menurut aturan undang-undang begitu. Nah, sementara kami di sini hanya memanfaatkan, dan itu diperbolehkan dalam aturan, boleh dimanfaatkan asalkan kami
melalui prosedur yang sudah ada di peraturan di daerah begitu. Boleh memanfaatkan sepadan pantai itu asal jangan menjadi hak milik. Nah, ini sebaliknya yang dilakukan oleh oknum tersebut adalah menyertifikatkan satu objek yang tidak boleh disertifikatkan begitu. Nah, ini yang akhirnya kami juga menjadi bingung. Sementara itu warga kami di sini tidak semata-mata mereka tempati, tetapi sudah mendapatkan izin dari desa. Kemudian berkontribusi juga untuk pembangunan. Mereka bayar pajak 10% dari penghasilan mereka. Dan lapak-lapak itu sebagian dibangunkan oleh desa, termasuk beberapa perugak yang ada di kawasan ini itu bangunan oleh desa yang bangun. Dengan putusan 14 hari itu bukan kami tidak menerima ya, bukan kami merasa ego terhadap keputusan itu, tetapi memang semata-mata kami ingin membuktikan bahwa kami di sini tidak bersalah. Kami tidak bersalah dengan kami menempati ini, tetapi kami ini adalah korban yang kemudian dikorbankan lagi begitu. Ya, korbannya di sini kami sudah bayar pajak, kami sudah menyewa dan ada izin, ada lapak yang dibangunkan oleh pemerintah. Kemudian kami menempati itu, kami melaksanakan menjalankan ketentuan-ketentuan itu dan fasilitas itu juga kami tempati. Masa kami yang hanya menempati, kemudian kami yang menjadi sasaran hukum begitu. Sementara orang yang sudah bangun, orang yang sudah memberi izin, orang yang membangun lapak itu, mereka bebas begitu. Kemudian apa harus kami? Jadi sama artinya ibaratnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami ini jatuh ketimpa tangga begitu. Jadi kami sudah menjadi korban, dikorbankan lagi gitu. Bukan kami tidak menerima itu, tapi kami ingin menunjukkan bahwa memang kami tidak bersalah begitu dalam hal ini. Kami tidak keberatan dengan hukuman itu 14 hari. Apa sih artinya begitu? Tetapi kami ingin membuktikan bahwa memang kami ini adalah korban dan kami tidak bersalah begitu. Dan kami semata-mata mempertahankan hak negara, tanah negara begitu. Dan kami ingin mengembalikan statusnya sebagai tanah negara yang kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kami di sini di wilayah Desa Batu Layar Barat.